Assalamualaikum Sobat Football United. Jadwal Manchester United musim depan sudah keluar. Jadwal Liga Inggris ya, Premier League sudah keluar. Manchester United akan melakoni pertandingan pertamanya tanggal 14 Agustus. Uniknya tanggal 14 Agustus itu jatuh pada hari Senin. Jadi bukan hari Ahad atau hari Sabtu. Pertandingan pertama Manchester United akan jatuh di hari Senin, pertandingan kandang menghadapi Wolves. Kali ini gue ingin membahas jadwal ya dari bulan ke bulan yang sudah dirilis. Menurut gue tentu saja ini nggak yang 100% kaku atau pasti. Sangat mungkin sekali nanti di perjalanannya juga akan ada perubahan-perubahan. Kenapa? Ya tentu saja karena Manchester United ini kan berlaga di kompetisi Champions League, lalu juga di kompetisi-kompetisi lain, terus juga mungkin ada kejadian-kejadian lain ya yang bisa saja merubah jadwal sementara ini. Jadwal pertandingan Liga Premier Inggris. Sehingga menurut gua ya ini jadwal sementara, walaupun ya ini jadwal resminya begitu ya. Oke, dari bulan Agustus dan bulan September, di 2 bulan ini Manchester United akan melakoni 7 laga. Kalau dari yang gua lihat ya, oke, bulan Agustus menghadapi Wolves, Tottenham Hotspur away, Nottingham Forest, Arsenal, Brighton, Burnley, Crystal Palace. Gue melihat tantangan ini di tanggal 2 September. Menghadapi pasukannya Mikel Arteta di London ya, di Emirates. Bergerak ke bulan Oktober, November itu masih 1 bulan 3 kali bertanding. Menghadapi Brentford, Sheffield United. Nah itu Manchester Derby langsung di akhir Oktober, tanggal 28 Oktober. Tidak seperti musim lalu, di mana Manchester Derby ini pertama kali di Etihad dulu kan ya, baru di Old Trafford. Kali ini di Old Trafford dulu nih. Lalu di bulan November menurut gua tuh relatif mudah menghadapi Fulham, Luton Town ya, pendatang baru. Lalu juga Everton, walaupun partainya away. Nah, yang menarik adalah di bulan Desember, di mana di bulan Desember Manchester United ini akan menjalani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan Liga ya. Tentu saja ada Boxing Day di akhir Desember, di mana Manchester United itu sangat berimpitan jadwalnya ya, mulai dari menghadapi West Ham, 3 hari kemudian menghadapi Aston Villa, dan 4 hari kemudian menghadapi Nottingham Forest. Tapi kalau gue lihat secara menyeluruh ya, dari bulan Oktober, November, Desember, bulan Oktober tentu saja ada menghadapi Manchester City. Di bulan Desember nih menghadapi Newcastle away, menghadapi Chelsea, dan tentu saja menghadapi Liverpool di Anfield. Itu juga akan memiliki banyak pengaruh ya di jadwal lainnya, karena mulai tanggal 19 September Manchester United sudah mulai group stage Champions League di tanggal 19 atau 20 September. Kalau gue lihat lagi di Oktober, maka di awal Oktober itu juga ada, di akhir Oktober itu juga ada. Mungkin setelah menghadapi Manchester City hanya ada sekitar 3-4 hari ya jeda sebelum group stage Champions League. Bulan November ada 2 jadwal Champions League di sana, group stage, dan tentu saja di tengah Desember sekitar 12 atau 13 Desember. Nah, ini akan ada pengaruhnya dengan partai away ke Anfield ya. Jadi bulannya sangat padat sekali menurut gue, terutama di bulan Desember. Semoga kedalaman skuad dari Manchester United bagus dan juga tidak ada gangguan cedera. Tidak seperti musim lalu, di mana di musim dingin ya, di bulan November, Desember ini kan ada Piala Dunia. Kali ini tidak ada, jadi pertandingan atau jadwal akan berlangsung seperti sebelum-sebelumnya. Geser ke bulan Januari, tentu saja ada pertandingan Liga Champions juga ya di babak selanjutnya. Tapi ini akan gue balikan lagi membahas ke Premier League. Hanya ada 2 jadwal di sana. Mungkin ada jeda internasional. Ini ringan amatiran ala gue. Gue lihatnya demikian. Mungkin nih, gue belum ngecek juga. Tapi satu bulan hanya ada 2 jadwal, menghadapi Tottenham dan juga menghadapi Wolves. Bulan Februari menurut gue West Ham, Aston Villa, Luton Town, dan menghadapi Fulham. Mungkin tantangannya akan menghadapi Aston Villa ya. Bulan Maret menghadapi Manchester City, Everton, Sheffield United, dan juga Brentford.
Bulan April. Nah, bulan April ini bulan sibuk bagi Manchester United. Ada 5 jadwal. Tapi lawan yang dihadapi berat nih. Ada Chelsea. 3 hari setelahnya menghadapi Liverpool di Old Trafford. Lalu tanggal 20 juga ada menghadapi Newcastle United. Dan bulan-bulan ini bulan-bulan krusial nih. Bulan April ya kan, dimana Manchester United butuh poin untuk memantapkan atau memperbaiki peringkatnya. Gua prediksi demikian, sehingga ini sangat penting sekali nih. Dan menurut gua jadwal di bulan April ini nggak gua mau bilang nggak menguntungkan, bukan begitu, tapi menantang lah ya. Tantangannya besar, kesulitannya tinggi bagi Manchester United di bulan April tahun depan. Dan di bulan Mei, Manchester United yang menghadapi Crystal Palace akan menghadapi Arsenal di partai terakhir di Old Trafford. Dan pertandingan terakhir di Premier League akan menghadapi Brighton away di tanggal 19 Mei. Itu tadi jadwalnya. Dan ya, Manchester United bersama dengan tim lainnya, beberapa tim ya di Premier League, akan mewakili di berbagai ajang di Eropa, kompetisi Eropa. Ada Champions League, Manchester United, Arsenal, Manchester City, dan Newcastle United. Europa League ada West Ham, ada Liverpool dan juga Brighton. Dan Europa Conference League ada Aston Villa. Dibahas ya, akan gue singgung juga ini di Sky, dibahas bagaimana 6 pertandingan awal dari beberapa tim yang menghuni papan atas musim lalu. Manchester City cenderung mudah ya, hanya ada tantangan menurut gue ketika di pertandingan kedua tuh tanggal 19 Agustus home menghadapi Newcastle. Arsenal akan menghadapi Manchester United home di bulan September. Lalu juga ada North London Derby di bulan September menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United di 6 pertandingan awal, gue pikir di tanggal 2 September itu tantangan besar ya, menghadapi Arsenal away. Liverpool di pertandingan pertama bahkan langsung menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Lalu juga di pertandingan ketiga harus away ke St. James Park menantang tuan rumah Newcastle. Newcastle United ini berat jadwalnya karena di 6 pertandingan awal sudah harus menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Liverpool. Nah, dari keseluruhan, kalau gue melihat sekilas ya jadwal Manchester United di Liga, di kompetisi Liga untuk musim depan, ini cenderung merata. Di setiap bulannya merata dalam arti beban ya, bobot lawan yang akan dihadapi. Kalau gue melihat lawan dari musim lalu, artinya peringkatnya dari mana maupun juga secara tradisi, gue melihat cenderung merata di setiap bulannya, kecuali ada beberapa bulan tentu saja seperti di bulan Desember, ketika di bulan tersebut ada Newcastle, Chelsea dan juga Liverpool ya di satu bulan yang harus dihadapi. Dan tentu saja di bulan April, di mana ada Chelsea, ada juga Liverpool dan Newcastle United. Jadi di bulan Desember dan juga di bulan April tahun depan, ini tantangannya besar bagi Manchester United. Cuman yang namanya kompetisi Liga, jadwal apapun harus dihadapi dan harus dipersiapkan. Penting bagi tim untuk melakukan ya pre-season dengan bagus dan diawali dengan perekrutan yang tepat. Bukan cepat ya, tapi tepat. Tepat dalam sisi teknis dan juga non teknis, bisa bergabung dengan dressing room, di dressing room dengan bagus. Teknis tentu saja sesuai dengan sistem permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Dan tepat harga juga itu penting ya menurut gua. Soal masalah cepat atau tidak, gua menilai sih kalau seandainya bisa datang sebelum pre-season ataupun ketika awal-awal pre-season itu sudah bagus. Asal jangan datang ketika ya kompetisi sudah dimulai, karena menurut gua itu terlambat. Dan melihat dari jadwal Manchester United di awal-awal kompetisi ya, terutama di bulan Agustus, 3 jadwal awal itu gue harapkan Manchester United bisa meraih start yang bagus. Syukur-syukur bisa mensapu bersih dengan kemenangan. Manchester United musim lalu finish di peringkat 3, tapi gue ingat betul bagaimana pasukan Erik ten Hag ini di awal-awal, terutama di 2 pertandingan awal kan ini nggak bagus. Langsung meraih 2 kekalahan beruntun. Satu bahkan di Old Trafford, satu lagi kalah telak. Menurut gue mudah-mudahan ini tidak terjadi. Salah satu kunci, dan ingin gue ulangi lagi, di sini pernah gue sebutkan ya, Arsenal kenapa kok mereka bisa bagus posisinya, bersaing memperebutkan gelar Liga Premier Inggris secara konsisten sampai dengan akhir musim bahkan ya, sebelum di saat-saat terakhir disalip oleh Manchester City, tapi
cukup lama mereka menguasai klasemen, karena salah satu kuncinya adalah mereka meraih hasil positif dengan konsisten di awal kompetisi, di awal musim. Sehingga menurut gue ini penting, dan Manchester United jangan sampai telat start ya. Tentu saja nanti ada dalam tanda kutip periode penting atau start kedua setelah tahun baru, tapi bagaimana poin yang dikumpulkan sebelum itu juga penting. Musim depan akan sangat ketat persaingan ya. Di posisi Liga Champions ada banyak tim, paling tidak ada 7 tim menurut gua. Tidak bisa hanya dipandang dari posisi musim lalu, karena beberapa tim seperti kayak Chelsea, seperti kayak Liverpool, pasti mereka juga akan mempersiapkan lebih baik lagi. Tottenham Hotspur pun juga memiliki ambisi yang besar. Ada juga beberapa tim yang punya potensi menjadi kuda hitam. Dan tim-tim juga yang sudah meraih posisi papan atas, tentu saja mereka ingin mempertahankan minimal ya posisi yang mereka dapatkan musim lalu. Sehingga gua prediksi akan ketat, akan keras persaingan Liga Inggris untuk musim depan. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United jadwal dari Manchester United ya. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.